ketika saya menemukan kasus ini melalui PC. Bu Titin itu waktu itu ada satu Saka Tatal, dua kakaknya Saka Tatal, yang ketiga adalah ayah dan ibunya dari saudara Sudirman. Mohon maaf terganggu. Karena pemohon PK ini ada keluhan fisik, kami sudah mengajukan untuk dilakukan pemeriksaan. Oke, sesudah saudara saksi melakukan penelusuran ya, mengetahui ada peristiwa, apa yang membuat saudara saksi mengupload itu lalu mencari tahu lebih dalam tentang peristiwa Vina dan Eki di Cirebon ini? Yang pertama adalah ketika bertemu dengan Saka Tatal dan kakaknya, kemudian ayah dan ibunya Sudirman, waktu itu saya bertanya pada ayah dan ibunya Sudirman, di mana posisi Sudirman saat peristiwa itu terjadi. Ayah dan ibunya yang menyatakan bahwa pada saat peristiwa itu terjadi, Sudirman berada di rumahnya dan dia bersumpah. Setelah itu mungkin ini waktu dekat ya, mungkin sekitar 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, saya pun bertemu dengan adiknya Sudirman, yaitu saudari Lilis. Dan dia menyatakan pada malam minggu itu Sudirman berada di rumah main HP. Setelah itu juga saya bertemu dengan Arfan, tetangganya Sudirman, yang menyatakan bahwa dia melihat pada malam minggu itu Sudirman berada di depan rumahnya. Kemudian saya juga bertemu dengan saudara Tono sebagai kakak ipar dari saudara Arfan. Ketika malam minggu itu dia wakuncar pada pacarnya yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan saudara Sudirman. Dan dia melihat Sudirman ada di depan rumahnya. Cuman pada waktu itu dia pun mengajak saudara Sudirman untuk ke tempat kontrakannya. Tetapi saudara Sudirman menolak. Ya kan, karena dia masih main di tempatnya atau di halaman rumahnya. Biasanya saudara Sudirman itu ketika diajak suka bermain di rumahnya saudara Tono. Baik. Setelah saudara bertemu dengan tadi Arfan, Ritono dan juga Lilis ya, saudara saksi mewawancarai mereka bertiga. Kesan apa yang saudara saksi dapatkan dari kesaksian mereka? Setelah saya mendapatkan kesan yang mendalam bahwa Sudirman bukanlah orang yang memiliki kualifikasi untuk melakukan tindak pidana. Dilihat dari sisi postur tubuh, kemudian kecakapan, dan ketiga riwayat hidupnya, di mana Sudirman sekolahnya pun itu umur 17 tahun baru lulus SD. Artinya bahwa dia tidak memiliki kualifikasi atau kecakapan seperti orang-orang yang lainnya, apalagi melakukan tindak pidana pembunuhan dan perbuatan asusila. Melihat dari sisi fisik dan fisik yang dimiliki oleh Sudirman, saudara Sudirman menurut saya jauh dari peristiwa yang dituduhkan itu. Baik, memang itu yang kami ingin konfirmasi, saudara saksi, bahwa berdasarkan dakwaan dan juga uraian peristiwa di dalam putusan, Sudirman ini boleh dibilang adalah pelaku utama. Karena pada tanggal 17 Agustus di dalam dakwaan dan uraian peristiwa di putusan, Sudirman ini mendapatkan SMS dari DPO yang bernama Dani. Yang Dani dalam hal ini fiktif dan sampai hari ini belum pernah dihadirkan dan tidak bisa dihadirkan. SMS-nya pun yang bukti tanggal 17 itu ini adalah selama PK kami persoalkan tidak pernah dihadirkan di dalam berkas persidangan. Bahwa dia karena dituduh dia terus yang ke Saka Tatal, lalu dia yang memprovokasi. Saya sependapat dengan apa yang saksi sampaikan tadi, bahwa biasanya seorang saksi pelaku utama, apalagi ini dalam unsur pembunuhan berencana, tentu dia harus aktif mempengaruhi orang, apalagi ini 11 orang. Ya kan? Mempengaruhi kan? Selain yang sudah disebutkan ada Dani, Saka Tatal, dia sampaikan SMS-nya. Masih berikut dengan Sudirman berarti 3 orang. Masih ada 8 orang lainnya
ya, ada Peggy, ada Andi, kemudian ada yang lain ya, 6 terpidana lain yang kemarin mengajukan PK, ya, bahwa total ada 11, ya. Rasanya memang tidak mungkin dia proaktif untuk mempengaruhi, ya. Kesan apa yang saudara saksi dapatkan ya terhadap selain bahwa dia secara fisik tidak memungkinkan, secara katakanlah IQ-nya tidak memungkinkan, apalagi yang saudara lihat dia tidak mungkin lakukan perencanaan itu? Orang yang memiliki kualifikasi pendidikan tidak bisa menyelesaikan bangku SD dalam waktu cepat. Biasanya dalam lingkungan hidup sosial bukan orang yang menyuruh tapi orang yang disuruh. Karena dia orang yang disuruh, dia memiliki kualifikasi sebagai orang yang mau disuruh oleh siapapun dan mau melakukan apapun. Nah, dalam pergaulan seperti itu adalah orang yang seperti Sudirman, menurut saya tidak punya kualifikasi melakukan perintah, melakukan tindakan-tindakan yang di luar kemampuan akal dan pikirannya. Kenapa? Karena secara psikologi saya melihat walaupun orang bukan seorang fisiolog, oh Sudirman adalah orang yang memiliki kerentanan psikologi. Artinya dia sangat lemah. Dia mudah nangis, dia mudah sakit. Itu bisa dilihat dari riwayat kesehatannya. Ya, terima kasih kesaksian